pagi. Bagaimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya Bahar El Fudlasani, dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, akan memaparkan atau memberikan teman-teman perkuliahan berkaitan dengan hukum lingkungan. Dan pada pertemuan pertama kali ini, tentunya kita akan membahas beberapa agenda. Ini adalah agenda dalam pertemuan pertama kali ini. Tentu tak kenal maka tak sayang, maka pada agenda pertama adalah perkenalan diri. Baik perkenalan diri dari saya maupun saya akan bertanya secara singkat nama dan asal teman-teman mahasiswa sekalian. Yang kedua agendanya adalah kita akan menyepakati kontrak kuliah. Lalu yang ketiga, saya akan menyampaikan RPS atau rancangan pembelajaran selama 1 semester ini. Kita akan mempelajari apa saja, dan yang terakhir atau yang keempat, kita akan berbicara tentang pengantar dari pertemuan pertama kali ini, yaitu mengenal lingkungan dan hukum lingkungan. Memasuki agenda pertama, yaitu perkenalan diri. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, nama saya Bahar El Fudlasani. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sapaan Bahar. Ini kontak saya baik WhatsApp maupun Instagram yang bisa teman-teman hubungi jika teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut berkaitan dengan hukum lingkungan di luar jam mata kuliah yang sudah tersedia atau sudah disiapkan oleh fakultas. Nah, selanjutnya saya akan bertanya pada teman-teman. Teman-teman dari yang ujung kiri namanya siapa? Mas Ihsan. Mas Ihsan dari Medan. Berarti punya marga ya. Oh, marganya Lubis. Baik. Lalu selanjutnya di sebelahnya, ada Mbak Asti. Mbak Asti dari mana? Bekasi. Oh, salam kenal Mbak Asti. Selanjutnya, Mas siapa namanya? Oh, Mas Adit. Mas Adit dari mana? Oh, dari Purwokerto. Berarti dari dekat-dekat Unsud aja ya. Oke, terima kasih sudah berkenalan. Nanti jika ada pertemuan di luar kelas, teman-teman bisa menyapa saya. Dan juga jangan kaget bila nanti saya sapa ketika berada di luar kelas. Oke, memasuki eh, materi atau agenda yang kedua, yaitu berkaitan dengan kontrak kuliah. Kita akan menyepakati kontrak kuliah atau kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini. Kenapa penting kita menyepakati kontrak kuliah? Karena agar ada kesepakatan dalam kelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan kita selama ada di kelas hukum lingkungan ini. Pertama, terkait toleransi keterlambatan. Saya ingin teman-teman untuk memberikan pendapat bagaimana tentang toleransi keterlambatan ini. Apakah kita sepakat dengan tidak ada toleransi keterlambatan? Sepakat? Oke. Jadi jika teman-teman terlambat, tidak akan saya izinkan masuk. Begitu pula dengan saya. Ketika saya terlambat, maka teman-teman boleh mengisi absen dan pulang. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan partisipasi aktif dari teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman berpartisipasi secara aktif dalam perkuliahan ini agar perkuliahan ini bisa dinamis dan berkembang terus diskusinya. Dan tentunya ketika teman-teman ingin berpendapat atau memberikan pertanyaan, silahkan untuk mengangkat tangannya sebelum kemudian saya berikan waktu untuk berpendapat atau bertanya. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan perangkat elektronik. Menurut saya
atau teman-teman boleh berpendapat bagaimana baiknya. Kalau menurut saya, penggunaan perangkat elektronik di era sekarang ini tentunya sangat penting. Bisa jadi teman-teman akan kedepannya akan sangat berkaitan erat dengan perangkat elektronik, baik itu handphone atau laptop dari teman-teman ketika ada topik-topik tertentu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Jadi, saya membebaskan teman-teman untuk menggunakan perangkat elektronik dengan konsekuensi bahwa teman-teman menggunakannya untuk mencari dan mengelaborasi topik-topik yang akan kita bahas dalam perkuliahan hukum lingkungan ini. Lalu kemudian persyaratan tentang izin tidak masuk kelas. Silakan teman-teman untuk boleh meminta izin untuk tidak masuk kelas ketika teman-teman sakit ataupun ada permasalahan lain. Namun, ketika teman-teman ingin izin sakit ataupun tidak masuk kelas, maka teman-teman punya konsekuensi mengabarkan kepada saya ke nomor WA yang tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman berhalangan hadir sehingga dan menyertakan surat izinnya apakah itu sakit ataupun kegiatan lainnya. Selanjutnya, kita memasuki agenda yang ketiga, yaitu berkaitan tentang RPS hukum lingkungan. Nah, apa saja sih RPS atau rancangan pembelajaran selama satu semester ini dalam hukum lingkungan? Nah, dalam mempelajari hukum lingkungan ini, teman-teman akan mempelajari atau capaian yang diharapkan oleh program studi yaitu adalah mampu beradaptasi dan bekerja sama dalam menerapkan ilmu pengetahuan serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menguasai asas, teori, doktrin, dan norma hukum dengan pendekatan penelitian hukum mono dan atau multidisipliner sehingga dapat memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Lalu yang CPL yang ketiga, capaian pembelajaran yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum yang sesuai keahlian. Lalu yang keempat yaitu memberikan nasihat hukum. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah hukum lingkungan sendiri itu adalah memahami pentingnya pengetahuan tentang lingkungan dan ilmu lingkungan, lalu kemudian mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan membangun argumentasi terkait dengan hukum lingkungan, lalu mampu bernalar yuridis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendiskusikannya secara komprehensif, dan yang keempat, mampu berpikir kritis dalam memahami persoalan lingkungan dalam perkembangan kasus-kasus hukum lingkungan. Nah, sub CPMK-nya nanti bisa teman-teman baca lebih lanjut, sudah saya upload di LDRU, dan jangan lupa juga untuk presensi, teman-teman bisa melakukan presensi melalui LDRU. Sudah punya akses ke LDRU semua? Oke. Jadi teman-teman bisa langsung saja mengakses ke LDRU untuk presensi dan materi-materi tentunya akan saya upload ke LDRU. Ini tentunya akan memudahkan kita dalam pembagian materi sekaligus forum diskusi kita selain melalui pertemuan tatap muka seperti ini, bisa juga nanti di forum diskusi yang sudah saya sediakan di LDRU. Nah, selanjutnya di dalam selanjutnya kita memasuki ke agenda yang keempat, yaitu mengenal lingkungan dan hukum lingkungan. Nah, di sini saya ada video yang berkaitan dengan mengapa perkembangan lingkungan atau lingkungan hidup, penjagaannya, pengelolaan, pemanfaatan, dan
pengaturannya itu menjadi penting itu adalah dengan latar belakang dari video berikut ini. Nah, di 1957 video ini 年、私が1 di video 歳 ini 8ヶ月の時、私の祖父、尾形福 bercerita 松が突 tentang 然、原因不 kasus 明の Minamata 病気を yang 発症し、日に日に terjadi 病状 di が悪化 Jepang. し、痙 Nah, 攣や di よだれの垂れ流 kasus し、歩 Minamata 行困 ini 難、言語障害、 eh, そういった症状が ada 繰り返さ pabrik れて、 pupuk 2ヶ yang 月過ぎた kemudian 当時の水俣市立病院の隔 membuang 離病棟、 limbah 伝染病と見 merkurinya て、狂って atau こ lebih の世へ lengkapnya 旅立った metil merkuri というふうに聞かされ ke ています。 perairan yang ada di sekitar pabrik itu, dan itu menyebabkan beberapa orang atau bahkan warga-warga yang ada di sekitar dari pabrik menjadi seperti kurang lebih seperti ini. Ada yang tangannya ya mohon maaf さらには lumpuh dan lain sebagainya. Nah, ini adalah awal mula, salah satu awal mula kenapa kemudian kesadaran global terkait lingkungan itu menjadi penting dan tentunya menjadi penting untuk kita lindungi bersama-sama, karena yang menikmati lingkungan bukan kita saja tapi anak cucu kita kelak. Nah, di sini peneliti menemukan bahwa ada kandungan yang sangat besar, kandungan metil merkuri yang sangat besar dan beracun yang disebabkan oleh pembuangan limbah metil merkuri ini ke sumber air yang ada di sekitar kampung di Jepang ini atau perkotaan di Jepang ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, nanti teman-teman bisa nonton lebih lengkapnya karena PowerPoint ini juga sudah saya taruh di Eldiru. Selengkapnya nanti teman-teman bisa mengakses di Eldiru dan menonton videonya sendiri. Nah, kasus Minamata ini terjadi di tahun 1950-an, di antara 1952 sampai 57. Terus kemudian ada juga novel dari salah satu tokoh tentang Silent Spring yang itu menceritakan tentang keresahan terkait dengan lingkungan hidup. Nah, kemudian di tahun 72 atau 1972 PBB menginisiasi konferensi berkaitan dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, konferensi ini diselenggarakan pada 5 sampai 16 Juni 1972 yang dihadiri oleh 113 negara, mohon maaf. Nah, konferensi ini membahas mengenai masalah lingkungan serta jalan keluarnya agar pembangunan dapat terlaksana tapi tetap memperhitungkan daya dukung lingkungan. Artinya secara global kita menyadari bahwa pembangunan itu penting, tapi juga perlu memperhatikan lingkungan dan daya dukung lingkungan agar pembangunan tidak semata-mata hanya ingin membangun, tapi juga ada upaya untuk tetap melestarikan lingkungan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Oke, ya. Sepertinya kita cukupkan karena ini baru perkenalan. Jadi nanti teman-teman bisa lanjutkan, atau ketika teman-teman di kos atau di rumah punya pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahan tentang lingkungan, teman-teman bisa langsung menuliskan di Eldiru pertanyaan-pertanyaan teman-teman sehingga bisa saya komunikasikan di Eldiru, atau bisa juga lewat WhatsApp dan Instagram yang sudah saya cantumkan di depan. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari bersenang-senang memahami hukum lingkungan. Dari saya cukup sekian. Saya Bahar Elfudlasani, dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.